Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Lailatus Saadah, NIM 12620220233 dari kelas PPA 6B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Baik, langsung saja berikut penjelasannya. Pengertian ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah menurut ulama-ulama terdahulu yang masing-masing berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan karena perbedaan kriteria yang ditetapkan. 1. Ditinjau berdasarkan tempat turunnya suatu surat. Ayat Makkiyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya kepada Nabi Muhammad SAW seperti di Mina, Arafah, dan sekitarnya. Sedangkan ayat Madaniyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya kepada Nabi Muhammad SAW seperti di Badar, Uhud, dan sekitarnya. Namun apabila kita menggunakan pendapat yang pertama ini, kita menemukan permasalahan di mana ada juga surat yang tidak diturunkan di sekitar Mekah ataupun Madinah, seperti Quran Surat At-Taubah 42 dan Quran Surah Az-Zukhruf 45. Hal ini menunjukkan pendapat yang pertama yang tidak konkret dalam pembagiannya. Yang kedua, ditinjau berdasarkan khitab atau seruan dari ayat tersebut. Setiap surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan redaksi Ya Ayuhan Nas, yang artinya wahai sekalian manusia, maka dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Sedangkan setiap surat yang dimulai dengan redaksi Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Namun apabila kita menggunakan pendapat yang kedua ini, ditemukan permasalahan juga, yaitu 1. Kebanyakan surat Al-Quran tidak diawali dengan redaksi Ya Ayuhan Nas ataupun Ya ayyuhalladzina amanu. Lantas dikategorikan kemana surat tersebut? 2. Tidak semua ayat atau surat yang tergolong Madaniyah redaksinya diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ada juga yang Ya Ayuhan Nas. Yang ketiga, ditinjau berdasarkan waktu turunnya. Makkiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, sekalipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrah Nabi ke Madinah, sekalipun ayat tersebut turun di luar kota Madinah. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dan keistimewaan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Karakteristik ayat Makkiyah. 1. Setiap surat yang di dalamnya mengandung sajadah. 2. Setiap surat yang di dalamnya mengandung lafal kala. Lafal ini sendiri terdapat dalam separuh terakhir Al-Quran. 3. Setiap surat yang di dalamnya mengandung seruan Ya Ayuhan Nas, tapi tidak mengandung Ya ayyuhalladzina amanu, terkecuali surat Al-Hajj ayat 77. Keistimewaan ayat Makkiyah. 1. Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah dan berkisah tentang hari kiamat dan kengeriannya. 2. Penetapan dasar-dasar ibadah dan muamalah atau pidana, etika dan keutamaan-keutamaan umum. 3. Menyebutkan kisah umat-umat terdahulu dan kisah Nabi sebagai pelajaran bagi mereka yang mendustakan agama. Karakteristik ayat Madaniyah. 1. Setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi. 2. Setiap surat yang di dalamnya menyebutkan tentang orang-orang munafik, kecuali Al-Quran Surah Al-Ankabut. 3. Setiap surat yang di dalam terdapat dialog antara ahli kitab. Yang selanjutnya, keistimewaan ayat Madaniyah. 1. Berbicara pada masyarakat Islam Madinah pada umumnya tentang penetapan hukum-hukum di waktu damai ataupun perang. 2. Seruan terhadap ahli kitab dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam dan mengisahkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahli kitab. 3. Pada umumnya ayat-ayat dan surat-suratnya panjang, menggambarkan tentang luasnya akidah. Yang selanjutnya yaitu manfaat mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. 1. Mengetahui bahwa sastra Arab terletak pada puncak keindahan tertinggi. 2. Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. 3. Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Yang selanjutnya, cara mengetahui ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan, para ulama bersandar pada 2 cara, yaitu 1. Manhaj sima'i naqli atau metode mendengaran seperti apa adanya, yaitu disandarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada masa itu dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Yang kedua, manhaj qiyasi ijtihadi atau metode menganalogikan dan ijtihad, yaitu disandarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat ayat yang mengandung ayat Madaniyah atau peristiwa Madaniyah, maka ayat itu tergolong Madaniyah, dan begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu pembagian surat Makkiyah dan Madaniyah. Berikut beberapa
surat Makkiyah berdasarkan urutan turunnya. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, dan seterusnya. Berikut nama-nama surat Madaniyah berdasarkan urutan turunnya. Al-Baqarah, Al-Anfal, Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Mumtahanah, dan seterusnya. Baik, demikian tadi penjelasan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.